Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 15 Desember 2022. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menilai usaha mikro, kecil, dan menengah berkontribusi pada ketahanan ekonomi rakyat dan juga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Untuk itu, Komisi 11 mendorong Bank Indonesia dan OJK untuk membuka akses pembiayaan pada UMKM untuk memperbesar skala usahanya dan dapat bersaing di pasar internasional. Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memperkuat pembiayaan UMKM di Jawa Tengah serta membuka akses pembiayaan demi stabilitas perekonomian nasional. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Semarang, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 11 Fatan menilai kinerja perbankan sudah maksimal dalam memberikan pembiayaan sebagai penyaluran kredit bagi UMKM di Jawa Tengah. Bahwa ternyata pertumbuhannya cukup positif, cukup bagus. Bank-bank telah bekerja dengan maksimal, UMKM mendapatkan porsi yang bagus dengan laporan NPL yang sangat rendah. Sehingga kita mendorong terus OJK, BI, monitoring, evaluasi, dan support terhadap bank-bank sehingga komitmen kita pada UMKM supaya lebih mandiri, UMKM yang besar, UMKM yang mendunia terwujud dengan baik. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut ekonomi rakyat di tingkat mikro dan menengah merupakan elemen yang sangat penting karena ketahanan ekonomi rakyat akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik nasional. Untuk itu, Komisi 11 mendorong BI dan OJK membuka seluruh akses pembiayaan yang lebih besar terhadap UMKM untuk menekan terjadinya ketimpangan ekonomi. Berat, jadi ekonomi rakyat ini yang di bawah ini yang penting. Karena ketahanan ekonomi rakyat ini yang akan menentukan stabilitas politik nasional. Itu sebabnya Komisi 11 terus-menerus mendorong agar seluruh akses dari rakyat, usaha kecil, menengah ini kepada sumber-sumber ini harus dibuka. Sebab kalau tidak, ekonomi kita akan menjadi ekonomi yang sangat timpang. Dari Jawa Tengah, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih pemirsa ke Komisi 3 DPR RI yang menyoroti program pembinaan narapidana terorisme buntut dari kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung yang dilakukan oleh mantan napi kasus terorisme. Komisi 3 mendorong Badan Penanggulangan Terorisme Nasional atau BNPT untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan pada napi dan mantan napi terorisme agar tidak kembali ke paham radikal. Mengingat kejadian teror yang kerap terjadi menjelang akhir tahun di Indonesia, Komisi 3 DPR RI mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memperkuat program pembinaan bagi narapidana terorisme, baik yang masih dalam masa tahanan ataupun yang telah bebas. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, tidak mudah melunturkan paham ekstremisme serta radikalisme pada narapidana terorisme. Hal ini merupakan pekerjaan berat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para narapidana. Itu artinya bahwa ada yang tidak selesai dalam proses pembinaan dan pendangkalan ya keyakinan atau dalam tanda kutip akidah mereka ya, akidah yang mereka yakini gitu. Nah, karena itu saya katakan ini masalah dan ini menjadi pertanyaan besar terutama kepada BNPT ya. BNPT terkait dengan bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mantan napi tidak terorisme. Sebab memang kami pernah mendapatkan informasi dari BNPT ada masih banyak mantan napi Tipiter yang selesai menjalani hukuman, mereka tidak bisa dipantau kembali. Selanjutnya, Nasir mendorong peningkatan anggaran BNPT khususnya untuk program pembinaan bagi para narapidana terorisme yang masih ditahanan maupun sudah bebas, sehingga paham radikal tidak kembali mempengaruhi para narapidana. Selain itu, program pelatihan serta pembukaan lapangan pekerjaan bagi narapidana terorisme juga harus dilakukan, sehingga narapidana setelah bebas memiliki kegiatan yang positif. Hilman Hidayat, Tere, dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendorong kemudahan kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah yang terbukti bertahan di tengah resesi dan menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan pemirsa usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Surabaya terkait akses pembiayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah binaan dari Bank Indonesia dan OJK. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 11 DPR RI juga mendorong kemudahan akses kredit pada UMKM yang memenuhi syarat agar terhindar dari pinjaman ilegal. Saat menghadapi ancaman resesi global, UMKM terbukti mampu bertahan melawan resesi dengan terus memberikan sumbangsi penting bagi perekonomian Indonesia pada sektor tenaga kerja. UMKM juga dipercaya sebagai penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian negara. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio mengatakan kunjungan kerja spesifik ke Surabaya terkait akses pembiayaan bagi pelaku UMKM mitra binaan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Andreas meminta OJK dan perbankan untuk memudahkan akses kredit kepada nasabah UMKM dengan catatan syarat untuk mendirikan dan peminjaman dana telah terpenuhi. Sangat memperhatikan sekali masalah akses pembiayaan karena sampai saat ini kita masih banyak mendapat keluhan bahwa akses untuk mendapatkan pembiayaan UMKM itu masih banyak dihadapi kendala di lapangan, ya. Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia menyampaikan penyaluran dana bagi UMKM harus melalui jalur yang mudah dan tepat sasaran untuk menjauhkan mereka dari pinjaman ilegal yang merugikan. Sekarang yang kita hadapi, tantangan lain adalah banyaknya di masa sulit seperti ini tawaran-tawaran melalui online, ya, itu baik itu pembiayaan maupun investasi. Dan kelompok UMKM termasuk yang rentan didatengin oleh tawaran-tawaran khususnya pembiayaan. Nah, kalau untuk membantu mereka mau mengawal UMKM dalam artian yang sebenarnya, maka dari sisi perbankan yang kita tahu bahwa likuiditas juga masih cukup tebal, itu harus lebih memiliki appetite yang tinggi terhadap pengucuran kredit. Dari Jawa Timur, Zia, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan akibat lonjakan mobilitas kendaraan yang diprediksi terjadi pada libur Natal dan Tahun Baru 2023. Di antaranya dengan meningkatkan persiapan teknis di titik yang diperkirakan terjadi penumpukan kendaraan, seperti pertemuan jalur darat dan penyeberangan laut, serta dengan mengoptimalkan pintu masuk gerbang tol untuk menghindari kemacetan. Komisi 5 DPR RI meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta keamanan bagi masyarakat. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menekankan titik-titik kemacetan serta jalur yang di luar prediksi, terutama pertemuan jalur darat dan penyeberangan laut, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Lazarus meminta pemerintah meningkatkan persiapan teknis terhadap pergerakan libur Nataru yang diprediksi akan mengalami peningkatan. Fokus hari ini tentu kita lebih ke hal yang spesifik. Soal kemacetan. Simpul di mana yang macet, itu kita minta diselesaikan. Terutama darat nih Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa ini tadi sudah ditemukan ada 4-5 titik macet ya. Dan kami mengingatkan juga ya kepada pemerintah bahwa ada perubahan letak macet nih. Dulu seperti yang Lebaran kemarin, semua orang tidak menduga bahwa di penyeberangan Merak Bakahuni bisa sebegitu kreditnya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Ishak Meki mendorong persoalan jalan yang sejauh ini belum selesai untuk segera dituntaskan serta segera memfungsikan jalan tol yang sudah dibangun dan mengoptimalkan pintu masuk gerbang tol untuk menghindari kemacetan. Pertama, PUPR bagaimana supaya jalan-jalan yang belum tuntas segera dituntaskan. Kedua, fungsikan jalan tol yang sudah dibangun, minimal fungsionalnya dibuka. Ketiga, ya jangan sampai antrian lama di pintu exit tol. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menanggapi isu lelang Kepulauan Widi di Provinsi Maluku Utara yang diunggah oleh situs asing, Komisi 10 DPR RI menekankan agar privatisasi kepemilikan pulau tidak terjadi. Namun jika pelelangan tersebut merujuk pada skema kerjasama pengelolaan wisata, maka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan asalkan tidak terjadi pengalihan aset negara menjadi aset private. Menanggapi kasus pelelangan Kepulauan Widi di Maluku Utara, DPR RI mengingatkan untuk menghindari segala praktik yang mengarah pada privatisasi pulau dan aset negara. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menjelaskan, jika pelelangan Kepulauan Widi merujuk pada skema kerjasama pengelolaan wisata, tidak ada pelanggaran hukum. Meski demikian, Nur Purnamasidi berpesan jangan sampai terjadi pengalihan aset negara menjadi aset privat. Kalau menurut saya, kalau skemanya kerjasama tidak masalah. Karena ada beberapa misalnya untuk percepatan karena pemerintah daur anggarannya harus setiap tahun ada pembahasan, mungkin itu butuh 12 bulan gitu kan. Mungkin dengan kerjasama dengan sektor swasta misalnya, tidak masalah. Nah tentu nanti ada batasan. Dalam kesempatan yang berbeda, anggota Komisi 2 DPR RI Amin Nur Rohman menjelaskan, selama pelelangan Kepulauan Widi menggunakan skema Build of Transfer atau BOT, yang juga nantinya akan kembali kepada pemerintah, maka seharusnya hal ini tidak menjadi masalah. Amin mengingatkan pemerintah untuk memastikan hak kepemilikan Kepulauan Widi tidak jatuh kepada asing. Pemanfaatan sumber daya yang kita miliki termasuk Pulau Widi ini sepanjang itu dimanfaatkan untuk kepentingan investasi dan beri kemanfaatan pada masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, tentu ini pada prinsipnya oke, boleh. Tapi itu nggak boleh dilepas hak ya. Selain itu, pemerintah juga harus menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat Indonesia tidak salah persepsi terkait status Kepulauan Widi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di penghujung tahun kita akan dipertemukan dengan momen Natal dan Tahun Baru 2023. Tentunya banyak dari pemirsa sekalian yang akan melakukan liburan atau mungkin juga pulang ke kampung halaman masing-masing. Benar sekali Elisa, tentunya momentum Natal dan Tahun Baru ini menjadi perhatian serius oleh Komisi 5 DPR RI yang meminta pemerintah untuk mempersiapkan segala lini mulai dari infrastruktur transportasi,
hingga keamanan, itu semua demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dan informasi lengkapnya akan kami hadirkan pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mungkin mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah guna memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru 2023. Kesiapan infrastruktur transportasi tentunya harus menjadi perhatian serius untuk menghindari penumpukan kendaraan yang berujung kemacetan serta menghindari kecelakaan transportasi. Selain itu, pemirsa, Komisi 5 juga menyoroti aspek keamanan dan mendorong aparat kepolisian dan Badan Penanggulangan Terorisme untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi dini guna mencegah tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang tentunya telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bakal menjadi momentum meriah setelah mobilitas masyarakat tahun ini kembali dibuka. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan sebanyak 44 juta orang lebih atau 16,3% dari seluruh masyarakat Indonesia akan mudik pada kesempatan ini. Diprediksi, puncak arus mudik pada masa libur Natal akan terjadi pada 23 dan 24 Desember 2022. Mengantisipasi ramainya mudik Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah pusat maupun daerah meningkatkan kolaborasi demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan transportasi publik. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menekankan titik-titik kemacetan serta jalur yang di luar prediksi, terutama pertemuan jalur darat dan penyeberangan laut, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Fokus hari ini tentu kita lebih ke hal yang spesifik, soal kemacetan. Simpul di mana yang macet, itu kita minta diselesaikan. Terutama darat nih Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa ini tadi sudah ditemukan ada 4-5 titik macet ya. Dan kami mengingatkan juga ya kepada pemerintah bahwa ada perubahan letak macet nih. Dulu seperti yang Lebaran kemarin, semua orang tidak menduga bahwa di penyeberangan Merak Bakahuni bisa sebegitu kreditnya. Nah, tahun ini pun kita minta kepada Menteri Perhubungan, Korlantas,
Untuk mengantisipasi ini juga, ini pergerakan Natal Tahun Baru ini nanti di sisi mana ini? Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Ishak Meki mendorong persoalan jalan yang sejauh ini belum selesai untuk segera dituntaskan serta segera memfungsikan jalan tol yang sudah dibangun dan mengoptimalkan pintu masuk gerbang tol untuk menghindari kemacetan. Harapan kita di Nataru ini berjalan lancar tanpa ada hambatan segala sesuatunya. Pertama, PUPR bagaimana supaya jalan-jalan yang belum tuntas segera dituntaskan. Kedua, fungsikan jalan tol yang sudah dibangun, minimal fungsionalnya dibuka supaya mengurangi kemacetan. Ketiga, ya jangan sampai antrian lama di pintu exit tol. Nah ini menghambat arus lalu lintas. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan Feco mendorong semua pemangku kebijakan untuk mensinergikan hal-hal yang menunjang perayaan Natal dan Tahun Baru, salah satunya infrastruktur jalan tol yang menjadi akses mobilitas utama. Nah ini yang kemudian kita sinergiskan di rapat ini, bagaimana kemudian kesiapan transportasi, kemudian alur, kemudian infrastruktur, terutama tol, exit tol yang terhubung dengan kabupaten kota, terhubung dengan pusat wisata, aktivitas masyarakat. Selain itu, terjadinya kembali ancaman terorisme dan bom bunuh diri baru-baru ini mengharuskan aparat kepolisian dan BNPT memperkuat keamanan dan ketertiban menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Anggota Komisi 5 DPR RI Supriyansa mendorong aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan intelijennya dalam melakukan deteksi kelompok-kelompok yang mencurigakan dan dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk membantu kepolisian, masyarakat diharapkan lebih peka melihat tingkah laku lingkungan sekitarnya dan melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan hal yang mencurigakan. Olehnya itu, peristiwa-peristiwa ini supaya tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi peristiwa seperti ini, maka yang punya peran penting adalah BNPT tentunya yang melakukan langkah-langkah pencegahan di tengah-tengah masyarakat, kemudian kepolisian melakukan deteksi dini terhadap kira-kira kelompok-kelompok masyarakat atau orang-orang tertentu yang memang dianggap bahwa patut kita melakukan edukasi yang baik kepada mereka. Untuk mencegah kecelakaan kendaraan selama mudik Nataru, Komisi 5 juga meminta setiap pihak melakukan evaluasi. Di antaranya dengan menggalakkan uji kelayakan kapal laut, pesawat udara, serta kendaraan darat sesuai dengan standar keselamatan. Perlu juga ada peningkatan informasi cuaca yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Selain itu, persediaan BBM dan sembako selama masa liburan Natal dan Tahun Baru juga harus tercukupi. Semua itu dilakukan demi kelancaran dan kemeriahan masa liburan yang sudah lama tidak dirasakan oleh masyarakat akibat pandemi yang berkepanjangan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, semoga libur Natal dan Tahun Baru tahun 2023 nanti itu bisa berjalan dengan aman dan nyaman tentunya ya. Tentu kita mengharapkan hal seperti itu ya Alfat, karena tentunya momen ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ya. Tapi juga pemirsa di rumah ketika nanti mau bepergian tetap memperhatikan keselamatan. Satu lagi, apa itu? Perhatikan protokol kesehatan. Betul sekali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai proyek kereta api berkecepatan tinggi yang terus dikembangkan di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya Indonesia pun tidak mau kalah. Salah satu proyek yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung yang memiliki jalur sepanjang 142 km. Nah, Elisa dan juga pemirsa, selain kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimiliki Indonesia, kira-kira negara mana lagi nih yang memiliki teknologi kereta cepat di dunia? Pemirsa penasaran? Untuk itu jangan kemana-mana, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita sudah membahas terkait dengan proyek kereta cepat nih Alfat, dan belakangan ini mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tengah menjadi sorotan publik. Selain menjadi alternatif kepadatan rute di jalan tol, pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang menjadi proyek strategis nasional. Ini juga tidak secara langsung ini menangkap kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat, mudah, dan efisien dalam melakukan mobilitas di masa depan. Meski demikian Elisa, rupanya Indonesia sebenarnya tergolong terlambat dalam hal pengembangan kereta api cepat ini. Beberapa negara di Asia dan Eropa rupanya telah lebih dulu mewujudkan hal tersebut sejak bertahun-tahun lalu. Nah pemirsa, apa saja negara yang mempunyai teknologi kereta tercepat di dunia tersebut? Langsung saja simak informasinya dalam segmen Intips berikut ini. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB akan menjadi tonggak modernisasi transportasi perkereta apian di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan waktu tempuh hanya 36 menit. Saat diluncurkan, Indonesia nantinya akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mengoperasikan kereta cepat setelah Laos. Meski demikian, Indonesia sebenarnya tergolong terlambat dalam hal pengembangan kereta api cepat. Beberapa negara di Asia dan Eropa telah mewujudkan hal tersebut sejak bertahun-tahun lalu. Nah, negara mana saja yang mempunyai teknologi kereta api tercepat di dunia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari urutan kelima, yaitu Italia. Italia bukan hanya terkenal dengan pizza dan menara pizza. Pemirsa juga harus tahu kalau di Italia bisa mencoba untuk naik salah satu kereta tercepat yang ada di benua Eropa tersebut. Namanya EGV Italo dan ETR 500 Frecciarossa. Selain menjadi kereta tercepat di Italia, EGV Italo juga dianggap sebagai kereta paling modern di Eropa saat ini dengan kecepatan mencapai 359 km per jam. Kereta yang dirancang oleh Alstom ini juga sangat ramah lingkungan. Bahan-bahan atau komponen pembuatannya bisa didaur ulang lagi dan harga pembuatannya pun jauh lebih murah ketimbang kereta sejenis. Selain EGV Italo, kalau pemirsa berkunjung ke Italia, bisa juga loh mencoba naik kereta ETR 500 Frecciarossa. Kereta tersebut sudah beroperasi sejak 1993. Kereta listrik ini memiliki kecepatan hingga 299 km per jam dan mampu melintas dari Milan menuju Napoli dengan waktu tempuh hanya 2 jam 40 menit. Berikutnya ada Spanyol. Kereta super cepat di dunia selanjutnya yaitu Talgo 350 yang bisa melaju sampai kecepatan 217 mil per jam atau sekitar 349 km per jam. Kereta ini dikembangkan oleh Patentes Talgo, produsen kereta cepat dan kereta antar kota asal Spanyol, dan diproduksi bersama konsorsium Patentes Talgo serta Bombardier Transportation. Talgo 350 punya bentuk yang unik karena menyerupai hidung bebek atau pato. Sedangkan untuk fasilitas, tiap kursi empuknya dilengkapi dengan perangkat video dan audio, lampu baca, meja, sampai stop kontak. Spanyol sendiri memiliki jaringan rel kecepatan tinggi terpanjang di Eropa dengan panjang 3.433 mil. Pemerintah Spanyol berharap teknologi kereta api cepat mereka dapat mengangkut lebih dari 90% penduduknya pada tahun 2020. Negara berikutnya yang memiliki kereta tercepat di dunia adalah Prancis. Selain ngeteh di kafe dekat Menara Eiffel yang begitu menawan, pemirsa juga wajib nih untuk menjajal kereta super cepat yang ada di Prancis. Negara dengan julukan pusat fashion dunia ini memiliki kereta super cepat bernama Alstom Euroduplex. Kereta api cepat ini menghubungkan Prancis, Swiss, Jerman, dan Luxembourg dengan kecepatan maksimum 319 km per jam. Euroduplex mulai beroperasi pada Desember 2011 dan bisa mengangkut hingga 1.020 penumpang untuk sekali perjalanan. Tak seperti pendahulunya, Euroduplex jauh lebih ringan dan lebih aerodinamis, serta lebih hemat energi.
Dari seluruh negara yang ada di dunia, dapat dikatakan Jepang merupakan sang pelopor kereta api cepat. Jepang pertama kali memperkenalkan kereta api cepat pada tahun 1964. Jepang pertama kali membuat terobosan dengan memperkenalkan seri pertama Shinkansen Tokaido. Sang kereta peluru yang dapat mencapai kecepatan puncak 209 km per jam. Kereta api peluru pertama tersebut dapat membawa lebih dari 100 juta penumpang hanya dalam 3 tahun pertama. Kini, kereta tercepat di Jepang saat ini bernama Shinkansen Hayabusa seri E5 dengan kecepatan maksimal 319 km per jam. Shinkansen E5 ini bisa menempuh jarak Tokyo menuju Aomori sejauh 714 km yang bisa ditempuh hanya dalam waktu 2 jam 56 menit. Seri E5 ini dilengkapi hidung sepanjang 15 meter untuk meminimalkan suara dan getaran saat kereta memasuki terowongan. Dan di posisi pertama pemilik kereta tercepat di dunia adalah negeri tirai bambu alias Cina. Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini memang membutuhkan mobilitas yang cepat. Salah satu penunjang kebutuhan itu adalah dengan fasilitas kereta super cepat. Cina sendiri punya 2 kereta cepat, yaitu Shanghai Maglev dan Harmony CRH 380E. Kereta Shanghai Maglev jadi kereta tercepat di dunia saat ini. Kereta ini dapat melaju hingga 429 km per jam. Kerennya lagi, kereta ini tidak menggunakan roda hingga pemirsa tidak akan merasakan adanya bunyi gesekan. Kereta ini memanfaatkan gaya elektromagnetik sehingga sekilas bakal terlihat mengambang di lintasan tanpa kontak dengan badan rel. Sistem ini disebut-sebut mampu membuat kereta berjalan lebih sunyi sekalipun dalam kecepatan tinggi. Saat ini, rata-rata kereta berkecepatan tinggi di Cina bisa melaju dengan kecepatan sampai 350 km per jam. Sedangkan pesawat terbang dengan kecepatan 800 hingga 900 km per jam. Wow, luar biasa bukan? Nah pemirsa, itu tadi 5 negara yang memiliki sistem kereta api tercepat yang ada di dunia. Kita doakan ya, semoga kereta cepat di Indonesia dapat segera rampung, sehingga dapat semakin memudahkan mobilitas masyarakat di seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Kamis 15 Desember 2022. Pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, pemirsa DPR RI akan mengadakan rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 dengan acara pertama, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang PPSK. Kemudian pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang ekstradisi buronan. Dilanjutkan dengan acara ketiga yaitu laporan balik DPR RI terhadap hasil pembahasan mengenai yang pertama prolegnas perubahan RUU prioritas tahun 2022, kemudian yang kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2023 dan prolegnas perubahan keempat RUU tahun 2020-2024 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan ditutup dengan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga tentunya dapat Anda saksikan secara langsung pemirsa di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.